Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilia Kristari dengan NIM 24365720101 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Bina Dinata Bulukumba. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah mata kuliah dari struktur data oleh Bapak Adi Chandra Eskom Mkom, yaitu perulangan for bersarang. Baik, yang pertama yaitu perulangan for bersarang. Apa sih itu perulangan for bersarang? Perulangan for bersarang atau nested for loop adalah salah satu konsep penting dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi satu atau beberapa program secara berulang. Dalam C++ itu kita mengenal beberapa perulangan, contohnya for, while, dan do while. Tapi kali ini kita akan membahas tentang for bersarang atau nested for loop, yaitu penggunaan satu perulangan for di dalam perulangan for lainnya. Yang kedua yaitu struktur dasar perulangan for. Sebelum masuk ke nested loop, kita ingat kembali struktur dasar dari perulangan for. Di sini saya sudah mencantumkan bagaimana itu struktur dasar perulangan for, yang dimana isinya yaitu inisialisasi, kondisi, increment atau decrement. Artinya blok kode ini yang akan kita ulang. Contoh sederhananya seperti ini. For integer i, int itu kita baca dengan integer dan i itu adalah variabel. Jadi integer ini dimulai dari angka 1, i sama dengan 1. Selanjutnya i lebih kecil sama dengan 5. Artinya angka yang akan keluar itu dari 1 sampai dengan 5. Kalau misalnya kita tidak menggunakan sama dengan, berarti angka yang keluar itu hanya angka 1 sampai dengan 4. Jadi yang akan tampil yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena tadi kita menggunakan sama dengan 5, jadi batasnya sampai dengan 5. Kemudian selanjutnya, apa itu perulangan for bersarang? Perulangan for bersarang yaitu perulangan di dalam perulangan. Artinya satu perulangan for diletakkan di dalam for lainnya. Contohnya seperti ini struktur umumnya. Misalnya for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, dan i plus plus. Int itu bisa kita baca dengan integer, dan i itu variabelnya bisa kita ganti dengan x, a, atau variabel lainnya. Kemudian di sini kita masih menggunakan n, jadi kita belum menentukan angkanya. Kemudian selanjutnya for integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan n, lebih kecil sama dengan m, kemudian j plus plus. Jadi i plus plus atau j plus plus itu artinya setiap nilai i akan naik satu kali setiap kita memasukkan angka sampai dengan batas angka yang telah ditentukan. Jadi blok kode ini yang akan kita jalankan. Baik, ini adalah contoh yang telah saya buat. Jadi ini yang pertama yaitu kita masukkan include usestream, yang dimana include usestream adalah preprocessor directive atau perintah yang akan diberikan kepada preprocessor dalam pemrograman C dan C++. Atau dengan kata lain, ini adalah instruksi untuk memanipulasi kode sebelum dikompilasi. Kemudian yaitu selanjutnya using namespace std. Ini fungsinya supaya kita tidak perlu menulis std secara terus-menerus saat menggunakan sin atau cout, karena sin dan cout itu adalah bagian dari using namespace std. Kemudian selanjutnya in main. In main ini adalah pintu masuk ke dalam program C++. Tanpa in main, program tidak akan bisa berjalan. Kalau ibarat manusia itu main itu adalah jantung sebuah program, dimana semua dimulai dari situ. Kemudian kita memasukkan for yang pertama, yaitu integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 3. Jadi saya di sini memasukkan angka 3, batasnya sampai dengan 3. Teman-teman bisa mengganti dengan angka lain sesuai dengan kemauan teman-teman. Kemudian i plus plus.
berarti angka I naik 1 kali setiap angka dimasukkan. Kemudian for integer J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 3. Lagi-lagi saya menggunakan angka 3. Teman-teman bisa mengganti dengan angka lain. Jadi I dan J itu sama-sama dimulai dari angka 1 dan diakhiri dengan angka 3. Kemudian J++. Kemudian diakhiri dengan buka kurung yang dimana itu adalah awal dari sebuah blok. Selanjutnya kita ke bagian cout. Seperti sebelumnya, cout itu adalah sesuatu atau alat yang digunakan untuk menampilkan hasil di dalam sebuah layar. Kemudian setelah cout kita menggunakan tanda lebih kecil sebanyak 2, di mana tanda itu menggunakan merupakan semua program untuk mengirim data ke cout. Jadi data yang saya masukkan di sini adalah I, kemudian selanjutnya dipisahkan dengan koma, selanjutnya nilai dari J. Kemudian kita tutup kurung atau akhir dari blok kode. Selanjutnya cout endl. Cout endl ini artinya endl kita pindah ke baris baru setelah baris pertama terpenuhi. Kemudian selanjutnya tutup kurung lagi. Jadi setiap buka kurung itu dan tutup kurung masing-masing ada pasangannya. Jadi semua jumlahnya tutup kurung dan buka kurung itu sama. Selanjutnya return 0. Jadi titik koma itu artinya akhir dari sebuah pernyataan. Sama seperti bahasa dalam sehari-hari kita menggunakan tanda titik, dalam pemrograman kita menggunakan titik koma. Kemudian return 0 itu artinya program berjalan dengan sukses. Kemudian ditutup dengan blok kode atau balas kurung seperti ini. Baik, untuk menentukan hasilnya kita langsung saja masuk ke coding C++. Karena di sini saya menggunakan Android, jadi aplikasi yang saya unduh yaitu coding C++. Jika teman-teman ingin mencobanya di laptop, teman-teman bisa mengunduh aplikasi Dev C++, karena itu tetap sama pada aplikasi coding di C++ pada Android. Baik, saya sudah masuk pada aplikasi. Yang pertama tentu saja kita masukkan include Ustream. Ya, di sini saya sudah masuk ke inMain, yang dimana ini adalah pintu dari sebuah program. Pintu masuk dari sebuah program. Di sini saya agak kesulitan ya teman-teman. Saya mohon maaf karena kapasitas layar yang kecil dan kembali lagi saya menggunakan handphone. Jadi untuk memasukkan kode-kode itu agak sedikit susah. Teman-teman bisa menyimak programnya dan cara memasukkannya, kemudian letak-letaknya. Baik, saya sudah masukkan 2 perulangan for. Kemudian saya telah sampai di bagian cout atau keluarannya, dan data yang saya masukkan yaitu I, dipisahkan dengan tanda koma, kemudian hasil dari variabel J. Setelah bagian cout, kita akhiri dengan tanda titik koma sebagai akhir dari sebuah pernyataan. Kemudian memberikan blok kode, selanjutnya disusul di bagian bawah pada cout endl.
yang artinya NDL itu adalah untuk pindah ke baris baru. Kemudian return 0, kemudian ditutup dengan 2 kode. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, sama ya teman-teman. Jadi yang muncul itu 1,1, 1,2, 1,3, kemudian di baris kedua dimulai dengan angka 2, 2,1, 2,2, 2,3, dan begitupun di baris ketiga dimulai dengan angka 3 dan ditutup dengan 3,3. Jadi tadi yang muncul dengan hasilnya yang muncul sama dengan gambar yang telah saya tampilkan. Kali ini saya ingin mencoba mengganti bagian variabel J itu dengan angka 5. Mari kita buktikan seperti apa yang muncul. Ya, jadi yang muncul akan seperti ini. 1,1 itu sampai 1,5. Karena di bagian yang kita ganti itu adalah bagian J, jadi yang muncul itu sampai dengan 1,5. Tetap 3 baris, tapi kolomnya ada 5 karena tadi kita ganti bagian J nya. Jadi teman-teman bisa mengganti sesuai dengan kemauan. Yang terpenting kode-kodenya itu harus benar dan tepat. Di sini saya mencoba mengganti integer i nya, nilainya saya sama dengan 5, maka yang muncul adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 5 baris, 5 kolom. Seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya saya hilangkan tanda komanya. Maka yang muncul adalah dia akan tampil tanpa batasan sebuah tanda koma. Jadi 11, 12, 13, 14, 15. Sama seperti jika teman-teman mengganti tanda koma itu menjadi titik, bintang atau simbol lain, maka yang muncul itu 1.1 atau 1 bintang 1, seperti itu. Kemudian saya menghilangkan data dari J, maka yang muncul itu hanya nilai dari variabel i, tetapi tetap dibarengi dengan koma karena sebelumnya saya telah mengisi koma di bagian tanda petiknya. Baik, saya di sini mengembalikan kembali programnya seperti semula. Itulah tadi program yang telah saya buktikan dan terbukti bahwa gambar yang saya cantumkan itu sesuai dengan hasil percobaan dari coding C++. Jadi untuk menutup video kali ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari penjelasan saya, yang dimana nested for ini berguna untuk pemrosesan data bertingkat seperti matriks, pola karakter, atau array 2 dimensi. Untuk memahami urutan eksekusi dan batas perulangan itu sangatlah penting. Teman-teman bisa menggunakan dev C++ untuk mencoba contoh dan eksperimen sendiri, atau ingin mencoba di Android bisa mengunduh aplikasi coding C++. Jadi baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Itu saja pemahaman singkat dari saya tentang for bersarang. Semoga penjelasan saya bisa teman-teman pahami dan mengerti, dan bisa teman-teman perhatikan, bisa teman-teman coba. Jika ada yang salah atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya hanya mencoba mendeskripsikan apa yang saya tangkap. Jika ada masukan, saya sangat terima, karena itu sebagai wawasan saya untuk menambah
pengetahuan dan membuat program lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.